Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 jebakan catur buat menjepit raja musuh ataupun biasa disebut dengan skakmat Arabian. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Di mana? Di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan Paul Martinez memegang bidak putih menghadapi Ernest memegang bidak hitam. Dan di mana putih mengalami pembukaan E4, E5, dan D4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan center game. Dan pion pukul pion, menteri pukul pion. Kuda ke C6 mengancam menteri, menteri ke E3. Nah lihat teman-teman, di mana menteri putih langsung siap menyerang di pertahanan raja hitam. D6 terlebih dahulu untuk memblokir pion maju ke D5. Dan sekaligus mengaktifkan gajah teman-teman. Gajah ke D2 terlebih dahulu buat memblokir jalur kuda. Dan kuda ke F6. Dan jelas ini bisa berkembang untuk mengancam menteri teman-teman. Dan kuda ke C3 terlebih dahulu mempersiapkan rokade panjang. Dan gajah E7 juga sama mempersiapkan rokade pendek, rokade panjang, dan rokade pendek. Nah teman-teman, wajib diketahui ya, dalam rokade berlawanan itu sangat agresif serangan dari kedua pemain. F4 dan jelas di pos seperti ini langsung menyerang di petak pusat teman-teman. Benteng E8 terlebih dahulu dan secara tidak langsung menyerang menteri. Kuda ke D5 mengajak pengaduan kuda dan kuda pukul kuda. Pion pukul kuda masih mengancam kuda dan gajah ke F6. Dan jelas membuka akses benteng buat menyerang menteri. Dan gajah gelap hitam juga menyerang di pertahanan raja putih teman-teman. Menteri ke B3 dan jelas menteri ini juga sangat liar sekali dalam penguasaan satu papan catur teman-teman. Di mana menteri putih menguasai diagonal sayap raja dan juga sayap menteri juga. Kuda ke D4 terlebih dahulu mengancam menteri, menteri A3. Gajah F5 dan jelas menyerang pion lemah C2. Gajah ke D3 mengadu gajah dan menteri D7 juga mensupport gajah H3. Dan jelas teman-teman, ini juga bertujuan untuk memajukan pion G4 langsung menyerang gajah. Dan gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Menteri ke A4 dan jelas untuk menyerang pion C2 sekaligus A2. Raja B1 dan jelas untuk melindungi pion A2. C5 langsung mensupport kuda dan juga bisa maju langsung untuk mengancam menteri. Dan dijawab dengan pion pukul pion, en passant, dan pion pukul pion. Dan jelas teman-teman, di pos seperti ini pion D6 dan juga C6 sudah siap untuk mensupport kuda. Gajah C3 terlebih dahulu mengancam kuda dan benteng E3 langsung mengancam menteri. Dan pengorbanan ini bukan sia-sia teman-teman. Dan apabila diterima dengan menteri pukul benteng, maka menteri pukul pion, sekak. Raja A1 dan menteri pukul benteng, sekak. Dan langkah paksa menteri C1 menutup dan menteri pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri ke D2 dan benteng pukul gajah dan menteri pukul benteng. Benteng ke B8 dan jelas langsung menyerang di pertahanan raja putih. Menteri D3 melepas pin dari gajah dan kuda ke B5. Dan jelas teman-teman, di pos seperti ini kuda ini sangat beracun sekali, dimana kuda bisa berakselerasi sekak di petak C3 sekaligus mengancam benteng dan juga bisa berkembang dan juga
melindungi pion di petak D6, dan raja A1 terlebih dahulu untuk menghindari pin dari beteng, dan gajah pukul pion skak, dan raja pukul gajah, dan kuda ke C3 open skak. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila dijawab dengan raja pukul kuda misalnya, maka menteri ke B4 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya ini, di mana di poin seperti ini dijawab dengan raja C1 dan menteri pukul pion skak. Menteri ke D2 menutup, maka beteng B1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-25. Nah teman-teman, di poin seperti ini apa jadinya bila beteng D2? Masalahnya beteng B1 juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Edward Hall memegang bidak putih melawan Ted Bingamon memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini diawali dari pembukaan E4, E5, kuda ke F3, dan kuda ke C6, gajah C4, pembukaan Italia. Kuda ke F6 mengancam pion dan D4 langsung, dan pion pukul pion dan rekan pendek. Kuda pukul pion dan beteng E1 mengancam kuda. D5 untuk mensupport kuda sekaligus mengancam gajah, dan kuda pukul pion. Dan jelas teman-teman, di poin seperti ini pion tidak dapat memukul gajah dikarenakan beteng juga langsung bisa memukul kuda. Dan menteri ke H4 terlebih dahulu untuk mensupport kuda, dan D3 mengancam menteri. Menteri ke F6 dan jelas mengancam pion lemah F2. Kuda ke F3 terlebih dahulu untuk memblokir jalur menteri, dan gajah G4 menambah tekanan buat kuda. Kuda B ke D2 juga mensupport kuda, dan kuda D4 menambah tekanan buat kuda teman-teman. Dan di poin seperti ini putih memiliki langkah terbaik dengan kuda pukul kuda mengancam menteri, dan kuda pukul kuda skak, dan menteri pukul kuda, dan menteri pukul menteri, dan kuda ke F6 double skak, dan raja ke D8 langkah paksa, dan beteng E8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga ataupun yang terakhir teman-teman. Nah oke teman-teman, di jebakan yang ketiga ini ataupun yang terakhir, saya ambil dari pertandingan Rainer memegang bidak putih melawan Stanit memegang bidak hitam, di mana putih mengambil pembukaan E4 dan E5, kuda ke F3 dan kuda ke C6 mensupport pion dan D4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan scout game. Dan pion pukul pion, gajah C4, dan jelas mempersiapkan rekan pendek sekaligus mengancam pion lemah F7, gajah C5 untuk mensupport pion terlebih dahulu dan rekan pendek. D6 dan jelas langsung mengaktifkan gajah. C3 dan ini juga bertujuan menawarkan pertukaran pion agar perkembangan perwira putih lebih banyak. Dan gajah ke C4 mengepin kuda, dan menteri ke B3 dan jelas mengancam pion lemah F7 sekaligus B7, dan gajah pukul kuda dan gajah pukul pion skak, raja F8 dan gajah pukul kuda, beteng pukul gajah, dan pion pukul gajah. G5. Di poin seperti ini hitam langsung agresif menyerang di pertahanan raja putih. Menteri ke E6 terlebih dahulu, dan kuda ke E5 dan jelas menyerang pion F3. Menteri F5 skak sekaligus melindungi pion, dan raja G7. Dan jelas teman-teman, ini juga langkah berkelanjutan, bisa beteng F8 untuk mengancam menteri. Raja H1 terlebih dahulu, raja ke H8 dan beteng G1. Dan jelas untuk menambah tekanan buat di jalur G teman-teman. G4 dan jelas buat menekan pion F3 dua kali teman-teman. Dan F4 untuk mengancam kuda, kuda ke F3 mengancam beteng, dan beteng pukul pion. Menteri ke H4, pengorbanan satu menteri dan sekaligus ancamannya skakmat teman-teman. Dan beteng G2
maka menteri pulpion, sekak. Langkah paksa, beteng pul menteri, dan beteng G1, skakma teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17, dimana di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan beteng pul menteri, maka beteng G1, skakma teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada request ataupun pertanyaan silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.